Barang siapa tidak berdosa boleh melemparkan batu yang pertama. Dan mereka pergi mulai dari yang tertua. Saudara-saudari, kita serta-merta berada di tengah persoalan ini. Menjadi Kristen berarti senantiasa bertobat. Bagi setiap orang oleh Kristus disediakan kesempatan-kesempatan baru, betapapun dalamnya ia terjatuh dalam dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Senin 27 Maret 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Mea culpa. Mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami serta memberi harapan akan hidup yang baru. Kami mohon berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, salam damai Kristus. Pada hari ini kita mendengarkan seorang perempuan yang dihadapkan kepada Yesus karena telah berbuat dosa, dan Tuhan Yesus memberikan pernyataan kepada mereka yang mendatangkan perempuan itu supaya
Mereka mengetahui apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan untuk mencoba Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Barang siapa tidak berdosa boleh melemparkan batu yang pertama. Dan mereka pergi mulai dari yang tertua. Saudara-saudari, kita serta-merta berada di tengah persoalan ini. Menjadi Kristen berarti senantiasa bertobat. Bagi setiap orang oleh Kristus disediakan kesempatan-kesempatan baru, betapapun dalamnya ia terjatuh dalam dosa. Situasi dosa diubahnya menjadi kesempatan bertobat yang membuka kemungkinan tentram dan gembira yang sama sekali baru. Pertobatan seperti itulah, saudara-saudari, gereja selalu mengajak kita terlebih dalam masa prapaskah ini. Kita dibimbingnya di jalan pertobatan menuju keselamatan. Jalan yang telah dilalui oleh Kristus sendiri menuju kehidupan yang baru. Hidup terbebas dari dosa karena kita mau datang kepadanya, mengalami pertobatan, dan mendapatkan pengampunan. Kesempatan ini kita hayati dalam setiap perayaan Ekaristi sebagai kenangan penebusan oleh Kristus dan di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pertobatan secara pribadi juga perlu dilakukan melalui sakramen rekonsiliasi. Kita datang mengakukan dosa-dosa. Imam tanda kehadiran Kristus yang mengampuni, dan kita mendapatkan belas kasih dari Allah. Orang yang terbebas dari dosa karena diampuni setelah pertobatannya, ia mengalami kemurnian di dalam hidupnya, sehingga masa prapaskah, masa pertobatan semakin efektif di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus memohon ampunan. Kita datang kepada Tuhan Yesus memohon penebusan. Kita datang kepada Tuhan Yesus supaya mendapatkan keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami sungguh bersyukur atas sakramen keselamatanmu ini. Kami mohon bantulah kami untuk berani melepaskan diri dari segala sesuatu yang merintangi kami dalam mengikuti Putra-Mu, menuju pada kebahagiaan yang sejati yang Kau janjikan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.